Oke, baik anak-anak, kita akan melanjutkan untuk indikator soal yang keenam, yaitu menentukan panjang rusuk dari suatu kubus yang diketahui volumenya. Dan di sini tertulis bahwa materinya tentang akar pangkat 3. Maka anak-anak nanti akan Bu Cinta ingatkan dulu ya, materi tentang akar pangkat 3. Oke, kita ingat kembali akar pangkat 3 itu kita mulai dari 1 pangkat 3. Sebentar. Oke, 1 pangkat 3 hasilnya adalah 1. 2 pangkat 3 adalah 8. 3 pangkat 3 sama dengan 27. 4 pangkat 3 sama dengan 64. 5 pangkat 3 sama dengan 125. Anak-anak harus hafal dulu. Untuk pangkat 3 nanti Bu Cinta akan membuatkan trik mudahnya. Menghafalkan akar pangkat 3. 7 pangkat 3 sama dengan 343. 8 pangkat 3 sama dengan 512. Sedangkan 9 pangkat 3 sama dengan 729. Oke, baik anak-anak. Di sini anak-anak bisa mengetahui bahwa pasangan 1 itu adalah 1. 2 adalah 8. 3 itu adalah 7. 4, 5 itu 5. Hasil belakangnya 5. 6 belakangnya pasti 6. 7 belakangnya 3. 8 belakangnya 2. Dan 9 belakangnya 9. Maka diperoleh pasangan 1 itu 1, 2 dengan 8. 3 itu pasangannya 7. 4 pasti belakangnya 4. 5 juga pasti 5. 6. 7 pasangannya sama dengan atas, yaitu 3. 8 pasangannya sama dengan atas, 2, 8, maka 8 pasangannya 2. 9 pasti 9. Oke, yang perlu anak-anak hafalkan hanya yang 2 dengan 8. 8 pasti belakangnya 2 dan 7 dengan 3. Selain angka tersebut, selain 2, 8, 3, 7, angka akar pangkat 3-nya pasti sama. 1 dengan 1, 4 dengan 4, 5 dengan 5, 6 dengan 6, dan 9 dengan 9. Itu ya anak-anak. Jadi cara menghafalkan akar pangkat 3. Oke, jadi nanti kuncinya anak-anak misalkan ada sebuah soal akar dari atau sebuah kubus volumenya adalah 216, maka untuk mengetahui rusuk kubus maka adalah akar dari 216 ya. Akar 216 belakangnya 6. Pasti jawabannya adalah 6 ya, sama dengan 6. Nah, 6 pangkat 3 ini akar dari 216 adalah 6 ya, akar pangkat 3 dari 216 adalah 6. Contoh lain, akar pangkat 3 dari 125 yang belakangnya 5, pasti jawabannya 5. Paham ya anak-anak? Lagi, akar dari 729. Oke, yang belakangnya angka 9 adalah 9. Gitu. Lalu, contoh lain, misalkan akar dari 512. Anak-anak tahu kalau 2 itu pasangannya 8, maka akar pangkat 3 dari 512 adalah 8. Oke. Ini khusus untuk materi akar pangkat 3 ya, indikator soal nomor 6. Oke, kalau anak-anak sudah memahami ini, kita akan melanjutkan
ke soalnya. Oke, kita lihat ke soalnya. Di situ tertulis di soal bahwa sebuah kubus volumenya adalah 216 liter di situ ya. Satuannya adalah liter. Oke. Maka panjang rusuk kubusnya adalah berapa? Oke, maka kita sudah diketahui soalnya, kita tulis dulu, volumenya adalah 216 liter. Oke, 216 liter itu adalah volume. Sedangkan yang ditanyakan adalah rusuk, sisi, ya. Sedangkan kita ketahui rumus volume adalah sisi kali sisi kali sisi, ya. Maka untuk mengetahui sisinya adalah akar pangkat 3 dari 216. Oke, akar pangkat 3 dari 216 berapa? Adalah berapa hasilnya? 6. Oke. Tapi di sini namanya masih liter. Oke, perlu diingat anak-anak. Masih liter. Sedangkan soalnya adalah panjang rusuk kubus berapa sentimeter, maka kita harus rubah dulu ke sentimeter. Oke, maka anak-anak harus memahami materi tentang, atau mengingat kembali materi tentang satuan panjang. Oke, kita ingat kembali satuan panjang. Oke anak-anak, kalau satuan panjang kita biasanya belajar dengan tangga satuan. Nah, untuk anak-anak yang masih belum hafal nih tangga satuan, Bu Cinta akan beri trik ya. Kamu hafalkannya begini. Kucing hitam dalam mobil, Desi cuma mondar-mandir. Bu Cinta ulangi. Kucing hitam dalam mobil, Desi cuma mondar-mandir. Nah, ada kucing hitam malah Desi cuma mondar-mandir. Mana ya Desi ya? Coba kita masukkan tadi. Kucing hitam adalah kilometer. Hitam, hektometer. Dalam mobil adalah dekameter. Dalam mobil, mobilnya meter. Desi cuma mondar-mandir adalah milimeter. Oke, milimeter. Ya. Kucing hitam dalam mobil, Desi. Kucing hitam dalam mobil, Desi cuma mondar-mandir. Ya, itu cara menghafalkannya ya. Untuk tangga satuan. Oke, baik anak-anak. Kalau sudah, kita ketahui bahwa posisi liter ada di sini. Ya. Desimeter kubik itu sama dengan liter. Ini kubik semua ya anak-anak. Maksud Bu Guru nih. Sebentar, kubik. Oke, artinya kalau naik dan turun itu dibaginya 1000 atau dikali 1000. Oke, kita sudah ketahui bahwa di sini liter. Baik anak-anak, kita akan lanjut ke indikator soal nomor 7, yaitu peserta didik dapat menentukan hasil operasi hitung perkalian dan pembagian pecahan. Ini materinya khusus perkalian dan pembagian pada pecahan. Oke, kita lihat ke soalnya, yaitu 3 1/3 dikali 1/3 dibagi 2,5. Oke anak-anak, ketika besok anak-anak menemukan soal seperti ini, maka langkah pertamanya adalah rubah semua pecahan menjadi satu jenis pecahan yang sama, yaitu pecahan biasa. Oke, kita rubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa dengan cara dikalikan, lalu atasnya ditambah, ya. Oke, 3 dikali 3 hasilnya 9. 9 ditambah 1 hasilnya 10. 10/3-nya ditulis lagi, ulang. Dikali 1/3-nya sudah pecahan biasa, langsung kita tulis
lalu dibagi 2,5. Oke, ini adalah pecahan desimal menjadi 25 per 10. Oke, jadi 25 per 10 ya. Kalau di belakang koma ada 1 angka maka per 10. Kalau di belakang koma ada 2 angka maka per 100. Oke. Karena ini pembagian ya. Ingat cara mengerjakan pembagian pada pecahan harus kita rubah menjadi perkalian dengan cara dibalik. Bu Guru hapus ya. Bu Cintang hapus. Dikali tadi 25 per 10 menjadi 10 per 25. Oke, anak-anak kalau mengerjakan soal-soal seperti ini, lihat dulu apakah ada yang bisa dicoret. Kalau memang tidak ada yang bisa dicoret, baru kita kerjakan hitung langsung. Ya, 10 kali 10 sama dengan 100. 3 dikali 3, 9. 9 dikali 25, hasilnya adalah 225. Oke. Kalau di opsi tidak ada, maka harus kita sederhanakan. Oke, sama-sama kita bagi 25. Atas dibagi 25, bawah juga dibagi 20. Tuh, ini angka 2-nya, 25. Oke, 100 dibagi 25 dapat 4. 225 dibagi 25 hasilnya adalah 9. Maka jawabannya yang A. Oke. Bu Cintang beri contoh lagi tambahan soal yang bisa dicoret-coret ya dengan cara coret-coret. Oke. Bu Cintang ganti di sini menjadi 1/2 supaya kita bisa dengan cara coret-coret. Ya. Tadi 31/3 kita rubah menjadi pecahan campuran, dikalikan 3 kali 3 9 tambah 1 10, maka 10/3, 3-nya ditulis lagi, dikali 1/2-nya tetap kita tulis biasa, lalu dikali tadi 2,5 menjadi 25/10, kalau dibalik rubah menjadi perkalian menjadi 10/25. Oke, kita dengan cara coret-coret anak-anak. 2, kalau coret-coret harus hilang ya. 2 dibagi 2, 1. 10 dibagi 2 adalah 5. Oke, 5 yang atas. 5 dibagi 5, 1. 25 bagi 5 adalah 5. Oke, tinggal kita kalikan yang tersisa. Yang atas hanya sisa 10. Maka 10. Yang bawah ada 3 dikali 5 adalah 15. Kalau sudah seperti ini, bagilah dengan bilangan yang sama, atas dibagi 5, boleh, bawah, dibagi 5. Oke, 10 bagi 5 hasilnya 2, 15 bagi 5 hasilnya 3, maka hasilnya dari 3/3 dikali 1/2 dibagi 2,5 adalah 2/3. Ini dengan cara coret-coret, begitu anak-anak. Jangan lupa kerjakan contoh soal di bawah soal berikut ini. Baik anak-anak, kita akan lanjut ke indikator soal nomor 8, yaitu disajikan sebuah kasus peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan yang melibatkan jarak waktu kecepatan. Oke, ini adalah materi jarak waktu kecepatan ya, JKW. Baik, anak-anak, kita ingat lagi materi ini adalah materi kelas 5. Untuk di kisi-kisi, di sini tertera level soalnya adalah level 3, maka ini adalah soal hot ya anak-anak. Anak-anak nanti akan menyelesaikan sebuah kasus permasalahan yang berkaitan dengan jarak waktu dan kecepatan. Oke. Sebelum masuk ke kasusnya, kita ingat dulu materi tentang jarak waktu dan kecepatan. Anak-anak tentu masih mengingatnya ya, mudah-mudahan anak-anak masih mengingat tentang segitiga jarak waktu kecepatan. Seperti ini. Di atas adalah J, ini segitiga yang bisa membantu anak-anak untuk mengerjakan soal jarak waktu kecepatan. Ya. Oke, J di sini adalah jarak. K adalah kecepatan.
Sedangkan W adalah waktu. Oke, bisa diterima ya anak-anak? Oke. Kalau garis bawah sini itu artinya dibagi. Kalau di sini artinya dikali. Oke. Artinya kalau anak-anak nanti diminta mencari J di sini, mencari K kecepatan, maka rumusnya adalah jarak. Dibagi waktu. Ya. Kalau anak-anak nanti di soal diminta mencari jaraknya, ya, misalkan diminta mencari jaraknya, maka rumusnya J sama dengan kecepatan dikali waktu. Nah, itu anak-anak. Oke, kita lanjut. Kita lihat contoh soalnya. Di situ disajikan sebuah gambar. Ada beberapa jenis truk yang memiliki kecepatan berbeda-beda. Lalu di gambar tersebut ada informasi mengenai jarak dan waktu tempuh beberapa truk saat melaju. Nah, pertanyaannya adalah berapa kecepatan truk Fuso saat melaju? Oke, truk Fuso kita lihat, truk Fuso mampu menempuh jarak, maka diketahui jaraknya. Jaraknya itu adalah 98 km. Sedangkan untuk waktu dalam waktu 60 menit. Anak-anak diminta mencari kecepatannya berapa truk Fuso tersebut. Oke. Maka anak-anak harus rubah dulu nih. Waktunya yang 60 menit menjadi satuan jam. 60 menit itu adalah 1 jam. Lalu kita masukkan ke rumusnya. Lihat lagi segitiga, jarak, kecepatan, dan waktu yang ada di sini. Oke. Untuk mencari kecepatan, maka dari segitiga tersebut dapat diketahui rumusnya adalah jarak dibagi waktu. Kita masukkan jaraknya. Jaraknya adalah 98 dibagi waktunya adalah 1 jam. Jarak kilometer per jam. Oke. Maka hasilnya 98 bagi 1 adalah 98. Jamnya habis. Oh, ini kilometer per jam. Oke, maka jawabannya yang B. Mudah bukan? Ya, yang penting anak-anak tahu posisi segitiganya. JKW. Oke, kecepatan jarak dibagi waktu. Jangan lupa waktunya dirubah dulu dalam satuan jam. Jangan lupa anak-anak kerjakan contoh soal di bawah ini ya. Indikator soal nomor 9. Di sini nanti akan disajikan kasus, lalu peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan skala. Nah, ini untuk materi skala anak-anak. Untuk materi skala, kita juga gunakan hal yang sama dengan segitiga skala. Di atas adalah JP atau jarak peta. Di sini adalah skalanya atau S. Dan di sini adalah JS atau jarak sebenarnya. Oke. Cinta beri keterangan. JP adalah jarak peta. S adalah skala. Sedangkan JS adalah jarak sebenarnya. Oke. Di sini dibagi, kalau sini adalah dikali. Oke. Maka anak-anak,
Kalau nanti dalam soal diminta mencari jarak pada peta, maka caranya adalah skala dikali jarak sebenarnya. Kalau diminta mencari jarak peta, maka rumusnya adalah jika mencari jarak pada peta, maka rumusnya adalah skala dikali jarak sebenarnya. Kalau diminta mencari jarak sebenarnya, maka rumusnya adalah jarak pada peta dibagi skala. Oke, kita lihat contoh soalnya. Di nomor 9, jarak rumah Lusita ke museum berskala, ya, jarak ini adalah skalanya. Skala berskala 1:900.000. Oke. Sedangkan jarak pada peta atau JP di situ di soal tertulis 4 cm. Oke. Dan ditanyakan jarak sebenarnya atau JS. Oke, kita gunakan rumusnya ini, ya. Diketahui atau ditanyakan jarak sebenarnya. Maka rumusnya adalah jarak pada peta dibagi skala. Tinggal kita masukkan, anak-anak, ya. Jarak pada peta adalah 4. Dibagi skalanya adalah 1:900.000. Oke, kalau anak-anak mengerjakan soal seperti ini, ada pembagian lalu dibagi lagi dengan pecahan, maka kita rubahlah menjadi perkalian. Harusnya pembagian ini kita rubah menjadi perkalian, ya. Maka kalau dirubah menjadi perkalian, pecahan yang di bawah ini harus kita balik menjadi 900 ribu per 1. Oke, 1 dianggap tidak ada. Maka langsung kita kalikan. 4 kali 900.000 sama dengan hasilnya adalah 30. 4 kali 9 adalah 36. Nolnya kita tambahkan, ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5. Maka di sini masih satuannya adalah sentimeter. Baik, kita akan merubahnya, ya. Kita rubah menjadi sebentar. Kita rubah $3.600.000, nolnya ada 5. 3, oke. Sentimeter itu sama dengan berapa kilometer? Oke, berapa kilometer di sini? Kita ingat lagi tadi, ya, dengan satuan jarak, ya, satuan. Oke, sentimeter ke kilometer, karena di soalnya adalah pertanyaannya kilometer. Oke, ada yang masih ingat tadi untuk jembatan keledai untuk menghafalkan satuan panjang apa, ya? Oke, kucing hitam dalam karung, Desi cuma mondar-mandir. Kilometer hitam, hektometer dalam karung, dalam mobil, kucing hitam dalam mobil, Desi cuma mondar-mandir. Oke, dari sentimeter ke kilometer naik berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Maka kalau naik dibagi berapa? 5. Nolnya ada 5. Dibagi, coret nolnya 5, dibagi 100.000. Coret 1, 2, 3, 4, 5. Maka hasilnya adalah 3.600.000 cm sama dengan 36 kilometer. Oke, jawabannya adalah yang B, ya. Jadi begitu caranya anak-anak untuk mencari jarak sebenarnya. Rumusnya adalah JP atau jarak pada peta dibagi
skala. JP dibagi skala. Ya. Kemudian anak-anak hitung kalau sedang pembagian dengan pecahan, maka rubah menjadi perkalian dengan cara dibalik 4 dikali 900.000 per 1. Kalau sudah sentimeter ini kita rubahlah menjadi kilometer. Ya, dari sentimeter ke kilometer naik 5 sehingga dibagi atau dicoret nolnya 5. Ya. Ingat, kucing hitam dalam mobil, Desi cuma mondar-mandir. Sekian, jangan lupa mengerjakan contoh soal di belangko soalmu. Semangat! Baik, kita lanjut ke soal nomor 10. Ya, soal terakhir di part 2 ini. Yaitu, nanti akan disajikan sebuah gambar bangun ruang, indikatornya. Lalu peserta didik dapat menentukan volume bangun ruang tersebut. Nah, maka di sini Bu Cintang sediakan beberapa gambar ya anak-anak. Nanti kira-kira soalnya seperti ini. Dari gambar tersebut, nanti anak-anak dapat menentukan volume. Nah, anak-anak bisa dilihat di situ ada gambar kubus satuan ya. Jadi kubus yang disusun dari beberapa kubus satuan yang kecil-kecil ukurannya. Nah, dari gambar tersebut, anak-anak hitung berapa volumenya. Oke, bisa dipahami ya untuk soalnya. Maka untuk volume kubus, itu rumusnya adalah sisi kali sisi kali sisi kali sisi. Oke, sisi kali sisi kali sisi. Lalu untuk mengetahui berapakah jumlahnya atau sisinya berapa, anak-anak hitung. Anak-anak bisa menghitung kubus satuannya. Bu Cintang beri contoh soal yang gambar satu saja ya. Di sini kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka sisi yang bawah ada 5. Dikali yang ke samping ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 5. Lalu yang ke atas ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Maka di sini 5 dikali 5 dikali 5 sama dengan 125. Ya. Lalu anak-anak bisa mengerjakan contoh soalnya di yang sudah anak-anak terima. Di situ ada kubus satuan, ke sampingnya itu adalah ya, ada berapa anak-anak hitung di situ. Ke sampingnya itu ada 4. Lalu yang ke belakang itu ada 3. Dan yang ke atas itu ada 4 kubus satuan. Maka tinggal dikalikan, 4 dikali 3 adalah 12. Dikali 4 sama dengan 48. Oke, itu harusnya jawabannya adalah 48. Tapi di soal tidak ada. Di opsi tidak ada ya. Yang penting anak-anak tahu caranya ya, cara menghitung atau gambaran kisik indikator soal nomor 10 seperti ini. Oke, jangan lupa kerjakan contoh soalnya.